Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Syakban dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 203100120 akan menjelaskan tentang desain UX proses. Apa itu UX design process? UX design process merupakan proses iterasi desain untuk dapat meningkatkan usability dan interface desain yang lebih optimal. Salah satu caranya adalah memposisikan diri sebagai user. Hal yang dilakukan di dalam UX design proses. Pertama, mencari permasalahan dari aspek user atau bisnis dalam merancang aplikasi, baik mobile maupun web. Tentunya tidak boleh asal dalam membuatnya. Kedua, mengumpulkan dan menyusun data dari user atau bisnis. Dalam merancang aplikasi, kita membutuhkan data yang lengkap. Yang ketiga, brainstorming ide dari permasalahan dan data, memecahkan masalah dan menghasilkan ide baru melalui permasalahan dan data yang telah didapat. Kemudian, membuat solusi desain dan melakukan tes dari solusi desain. Stakeholder yang terlibat dalam proses ini adalah design team sebagai user, product team sebagai bisnis, software engineering sebagai IT, dan sponsor sebagai bisnis. Dalam merancang sebuah desain team harus memposisikan dirinya sebagai user sehingga dapat menilai apakah aplikasi tersebut cocok oleh pengguna atau tidak. Kemudian juga apakah desain ini layak dengan teknologi dan layak secara ekonomi. Irisan dari tiga elemen ini, para user, bisnis, dan IT disebut dengan sweet spot area. Macam-macam UX design proses. Pertama, user-centered design. Kedua, design thinking. Ketiga, design sprint. Kemudian, lean UX. Design thinking adalah sebuah cara memecahkan masalah secara kreatif. Design thinking evolusi dari proses human-centered design yang dapat digunakan untuk menciptakan inovasi dalam produk desain. Human-centered design fokus pada apa yang diinginkan dari sudut pandang manusia, customer atau pelanggan, dengan apa yang layak secara teknologi dan layak secara ekonomi. Design thinking memiliki 5 tahapan, diantaranya emphasis, define, ideate, prototype, dan kemudian test. Emphasis adalah tahap di mana kita memposisikan diri kita sebagai customer untuk melihat sudut pandangnya sehingga bisa memahami masalah dan apa yang dibutuhkan. Tujuannya adalah membantu desainer dalam mencari tahu pandangan dan kebutuhan dari target usernya dengan research sebelum mendefinisikan problem statement dan melakukan ideation. Define. Hasil dari emphasis bisa memberikan kesimpulan mana yang menjadi titik fokus kebutuhan user. Informasi yang telah dikumpulkan selama tahap emphasis dianalisis dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahap define ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penetapan masalah. Kemudian adalah ideate. Tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Semua ide-ide akan ditampung guna penyelesaian masalah yang telah ditetapkan pada tahap define. Penting untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin atau solusi masalah di awal fase ide. Prototype. Tahap dari ide solusi lalu dibuat menjadi prototype. Prototype perlu diwujudkan sehingga customer dapat mencoba langsung. Yang dilakukan pada tahap prototype. Pertama, mendesain interface dari hasil Crazy Eights. Kedua, menyusun UI menjadi sebuah flow proses yang sesuai dengan solusi ide. Yang ketiga, membuat prototipe yang dapat digunakan untuk testing. Yang terakhir adalah testing. Testing merupakan tahapan paling penting ketika mendesain solusi ide. Melalui prototipe yang sudah dibuat, tahapan testing ini akan melakukan validasi solusi. Setiap asumsi, ide, atau perubahan tampilan perlu diklarifikasi dengan ide. Yang dilakukan pada tahap testing adalah, pertama, mengevaluasi setiap ide solusi dengan testing, kemudian melakukan interview online atau survei untuk testing. Sekian presentasi dari saya, ada salahnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.